kasih. Selamat pagi semua sahabat-sahabat rohaniku dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya mengucapkan salam bahagia, selamat Paskah. Kini kita akan bersama-sama merenungkan di hari pertama Oktav Paskah. Berita sukacita diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Marilah kita kembali mendengarkan secara bersama-sama. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohaniku yang terkasih, adapun topik yang saya ajak untuk kita renungkan di pagi hari ini, hari pertama Oktav Paskah, adalah hidup beriman atau hidup rohani adalah hidup di tengah jalan. Wah, apa artinya ini? Marilah kita renungkan bersama-sama. Marilah kita kembali melihat deskripsi dari narasi Injil yang telah diperdengarkan kepada kita. Perempuan-perempuan itu kembali dari kubur dengan perasaan takut dan sukacita yang besar. Tujuan mereka adalah untuk menjumpai murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus, menyampaikan berita kubur telah kosong, jenazah Tuhan tidak ditemukan. Di tengah jalan, di tengah jalan mereka dijumpai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjumpaan itu mereka membangun satu relasi yang pernah terjadi, dan relasi ini meningkat menjadi mendekati, memeluk, dan menyembah Dia. Disitulah Tuhan kita Yesus Kristus katakan, "Jangan takut." Perempuan-perempuan ini bertujuan untuk menjumpai murid-murid Yesus. Dan tujuan yang sama juga disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah mereka mendekat, memeluk, menyembah, Tuhan kita Yesus Kristus satu, yaitu menyampaikan berita ini kepada murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat rohaniku yang terkasih,
Apa yang dialami dan proses perjalanan para wanita ini dan perjumpaan dengan Yesus adalah gambaran kehidupan rohani kita, gambaran kehidupan iman kita sendiri, gambaran buah-buah kebangkitan yang boleh dan sedang kita alami. Perempuan ini mengalami suatu rasa takut dan sukacita yang besar. Ini dilukiskan secara umum oleh seorang filsuf dari Jerman, Rudolf Otto, yang mengatakan pengalaman beriman adalah suatu mysterium tremendum et fascinosum, suatu pengalaman mengalami misteri yang sungguh sangat menggetarkan suatu yang bisa menimbulkan rasa takut, tapi itu berpadu hidup rohani, hidup di tengah jalan. Di tengah jalan di sini jangan diartikan sebagai gambaran geografis. Saya berangkat dari kota A ke kota C. Di tengah jalan ada kota B. Tetapi di sini mau mengatakan kita berangkat dari pengalaman Yesus yang kita alami. Berjumpa dengan Yesus menuju kepada saudara-saudara kita. Pengalaman mengalami kubur yang kosong menuju kepada para saudara. Di tengah jalan kita menjumpai Yesus. Para sahabat rohani yang terkasih, di tengah jalan artinya berada di tengah-tengah. Yang pertama, pengalaman rohani. Pengalaman rohani itu selalu berada di tengah-tengah antara rasa takut dengan rasa kagum. Rasa takut, rasa kecil tak berdaya, rasa tak berdosa dengan rasa kagum pada kerahiman Tuhan. Di tengah-tengah, di tengah jalan. Yang berikut, di tengah jalan antara rasa takut dari manusia yang fana dan mendengar dari manusia yang tidak lagi mengalami kefanaan, yaitu kehidupan abadi, kekal, itu Tuhan kita Yesus Kristus itu. Jangan takut. Antara takut dan jangan takut. Di tengah-tengah, di tengah jalan. Yang berikut, menyembah dan disembah. Di tengah-tengah terjadi perjumpaan antara kita yang menyembah dengan Dia yang disembah. Kehidupan rohani adalah berlari kepada suatu tujuan dengan mengalami Dia yang menjumpai kita yang berlari. Hidup rohani adalah kita berlari setiap pagi sepanjang pekan, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Saudara-saudaraku di LPF berlari dalam doa rosario dan di sana mengalami Dia yang menunggu dan berkata kepada kita, jangan takut. Di tengah jalan artinya kita yang berjalan sendirian, berjumpa dengan Yesus dan sedang menuju kepada sesama kita. Yesus berada di tengah perjalanan hidup rohani kita, antara aku sebagai individu dengan aku yang sedang menuju kepada saudara-saudara Yesus. Artinya apa di sini? Saudara-saudariku, sahabat rohani. Dengan ini kita diajak untuk menyadari, saya bersyukur Anda telah dipelihara oleh pengalaman misterium tremendum et fascinosum. Anda digetarkan oleh pengalaman mengagumkan dalam hidup rohani selama ini sejak masa COVID. Tapi hari ini Tuhan berkata, kamu di tengah jalan, berangkat, jumpailah saudara-saudariku. Inilah yang disebut oleh Yohanes Paulus kedua, re-evangelisasi. Kita kembali merevangelisasi, memberikan
berita gembira kepada mereka yang sudah dibaptis, mereka yang sudah mengenal Kristus, tapi mungkin belum sampai dalam pengalaman yang menakjubkan dan menakutkan. Menakutkan karena kita berdosa, menakjubkan karena Dia sungguh Maha Rahim. Suatu perjumpaan. Kita yang takut dengan Dia katakan jangan takut. Pergilah, jumpailah saudara-saudaraku. Anda lemah, Anda terbatas, tapi pergilah karena di dalam diri Anda telah memeluk, telah menyembah yang abadi, yaitu Aku yang telah bangkit. Kamu telah merasakan dekapanku, kamu telah memeluk Aku. Setiap pagi kamu mengucap kata-kata bahwa kamu kepada yang ilahi. Di tengah jalan artinya juga kita membiarkan yang abadi. Kita membiarkan yang telah bangkit. Kita membiarkan yang Maha Rahim bertemu dengan kita yang tidak abadi. Kita yang terkadang tidak memiliki kerahiman kepada sesama kita. Kita yang terbatas dengan Dia yang tidak terbatas. Inilah gambaran hidup rohani kita. Dari ruang lingkup yang terbatas, kita menarik Dia yang tidak terbatas, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengurapi kita yang terbatas. Menarik Dia yang katakan jangan takut ke dalam hati kita yang takut. Dia yang tidak berdosa, yang menebus dosa-dosa kita untuk masuk ke dalam kedosaan kita karena kelemahan dan keterbatasan kita. Kita yang terus harus membangun rasa kagum, rasa menakutkan, rasa mujizat yang terjadi. Inilah yang harus menggetarkan perasaan kita yang berdiri di hadapan Yesus yang memanggil kita. Sahabat-sahabat rohaniku yang terkasih, inilah hidup beriman. Inilah hidup rohani kita. Hidup di tengah jalan. Sekali lagi. Hidup di tengah jalan. Aku yang takut dengan Dia yang berkata, jangan takut. Aku yang berdosa dengan Dia yang tidak berdosa. Yang bahkan menebus dosa-dosaku. Aku yang fana dengan Dia yang baka. Aku yang bereksistensi dalam keterbatasan hal konkret, ruang dan waktu. Dengan Dia yang tidak lagi bereksistensi dalam hal konkret, Dia melampaui ruang dan waktu kehidupan manusia. Aku yang berlari dan Dia yang menunggu, menjumpai kita. Maka marilah selamat Hari Raya Paskah. Marilah kita hidup di tengah jalan, yaitu hidup rohani, hidup beriman. Tuhan memberkati kita. Amin. Tapi ingat, terakhir, kita akan sering diganggu. Sebagaimana Injil tadi mengatakan, ada konspirasi antara pemimpin agama Yahudi dengan para penjaga taman yang mengatakan, murid-murid mencuri jenazah Yesus. Kita mungkin akan diganggu oleh mereka yang tidak percaya pada Yesus. Tapi ingat, Anda telah punya pengalaman. Mysterium tremendum et fascinusum. Pengalaman yang menggetarkan kamu merasa takut dan kagum. Jangan menghalangi kamu untuk pergi menjumpai saudara-saudaramu. Sekali lagi, saya berkata, selamat Hari Raya Paskah, meskipun dalam perjalanan itu di tengah jalan kita mendapat informasi, kita diganggu oleh orang-orang yang tidak percaya. Tuhan memberkati kita. Amin.